Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 17, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Kulit Jackson Ray berubah, dia telah merangkak dan berguling selama bertahun-tahun, siapa yang belum melihatnya. Tapi hari ini, dia merasa seperti menghadapi musuh yang benar-benar sulit dipahami. Karena aura Aiden Enzo begitu istimewa, itu memberinya tekanan yang berbeda. Tampaknya pria yang sepertinya biasa ini memiliki latar belakang yang sangat berbeda. Ini adalah perasaan yang diberikan Aiden Enzo kepada Jackson Ray setelah dia mengatakannya barusan. Tapi Jackson Ray bukanlah seorang pengecut. Dia mencibir dua kali dan berkata, "Tuan Muda Enzo, apakah Anda yakin ingin menentang Jackson Ray? Meskipun Tuan Diego ada di sini, saya adalah Jackson Ray, Raja Bawah Tanah Kota Sanjiang." Tangan pria di belakang Tuan Diego, "Tidak peduli berapa lama, Anda harus menimbangnya jika Anda ingin melakukannya." Itu benar, Jackson Ray sedang berbicara tentang Fergie Quinn. Di matanya, Aiden Enzo berani begitu tak kenal takut. Tidak lebih dari mengandalkan kehormatan dan uang orang terkaya. Jika Anda benar-benar ingin bergerak, Jackson Ray adalah hooligan. Ketika dia masih muda, dia membuat kekayaannya dalam hal ini. Terbiasa hidup di jalanan. Selain itu, di belakang Jackson Ray, berdiri bukanlah orang yang lembut, tetapi orang dengan latar belakang yang bagus. Ini benar-benar akan berantakan, selama pria besar itu berdiri dan mengatakan beberapa patah kata, mungkin Tuan Quinn juga akan mempertimbangkan konsekuensinya. Namun, itu di luar dugaan Jackson Ray. Aiden Enzo tersenyum ringan dan berkata, "Jackson Ray, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri dan terlalu sederhana untukku. Tidak masalah siapa kamu atau berapa banyak orang yang kamu miliki. Atau apa pendukung di belakangmu, menurutku Aiden Enzo. Apakah kamu tidak berani menghentikanku? Sangat arogan, nada kurang ajar." Alis Jackson Ray berkerut lebih dalam dan wajahnya menjadi semakin gelap, dengan senyum jahat di sudut mulutnya, dan berkata, "Tuan Muda Enzo, apakah Anda benar-benar akan melakukan sesuatu padaku?" Aiden Enzo tidak menjawab, sikapnya sudah memutuskan segalanya. Jackson Ray tidak menunda, dan mundur dua langkah. Di bar, puluhan preman bergegas keluar dari segala arah dalam sekejap, semuanya adalah gangster. "Lakukan!" Jackson Ray berteriak dengan marah, diikuti dengan suara nyaring, "Jangan sakiti hidup mereka." Jackson Ray telah membuat rencana untuk mengalahkan Tuan Muda Enzo dan Tuan Diego, beri mereka sedikit rasa sakit, beritahu mereka bahwa mereka tidak bersama untuk dipusingkan. Selama dia menang, Jackson Ray akan segera memberitahu pendukung di belakangnya, dan dia akan maju untuk menyelesaikan masalah. Bagaimanapun, Tuan Diego adalah orang Tuan Quinn. Orang yang melukainya, Jackson Ray tidak memenuhi syarat untuk menyelamatkan muka. Menghadapi sekelompok orang yang dengan cepat dikepung, Aiden Enzo tidak panik sama sekali. Dia hanya diam melihat. Sementara itu, di luar bar, puluhan sedan hitam membuka jalan. Dalam sekejap, Starlight Bar dikepung. Dengan rapi, 40 atau 50 pengawal berjas hitam, sepatu bot kulit hitam, kacamata hitam dan sarung tangan putih keluar dari mobil dan dengan cepat berdiri dalam dua baris di pintu masuk bar. Setelah itu, sebuah Jaguar hitam dengan plat nomor hitam, berhenti di pintu. Adegannya sangat megah, suasananya sangat tegang. Pintu terbuka, tergiur Ziso dalam setelan putih. Dia turun dari mobil, melepas topi dan melirik ke pintu Starlight Bar yang tertutup. Hanya dengan satu pandangan, Zeran Grus, yang mengenakan seragam militer hijau, turun dari mobil, melambaikan tangannya secara langsung, memimpin seseorang, dan dengan kasar mendobrak pintu. Setelah itu, Tergiur Ziso memasuki lokasi terlebih dahulu, dan dua baris anak buahnya yang berbaris di belakangnya semuanya memasuki lokasi. Dan adegan mengejutkan ini secara alami dilihat oleh Lydia dan yang lainnya yang bersembunyi di sudut. Kenzo Louis sangat ketakutan sehingga dia kehilangan jiwanya untuk waktu yang lama. Dia jatuh ke tanah dan terus tergagap, sudah berakhir. Tergiur Ziso, Kaisar Dunia Bawah Kota Sanjiang. Dia benar-benar ada di sini. Kaisar Dunia Bawah Kota Sanjiang,
Tergio Ziso. Seperti suara ajaib, itu mengelilingi telinga beberapa orang. Di kota Sanjiang, dari anak-anak berusia 7 atau 8 tahun hingga 80 tahun, mereka semua tahu nama Tergio Ziso. Ini benar-benar teror yang tak terkalahkan. Melihat orang-orang yang dibawa Tergio Ziso, sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Starlight Bar hari ini sangat meriah. Kenzo Louis sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi, itu terlalu menakutkan. Dua gadis lainnya terlalu gugup untuk berbicara. Dia menyeret Lydia dan hendak pergi, cepat, ayo pergi, Lydia, aku tidak bisa membantu. Pertama adalah Tuan Jackson, lalu Tergio, kali ini sepupu iparmu pasti sudah mati. Ayo lari cepat, jika kita tertangkap kembali, kita pasti akan berakhir. Panggil polisi, saya pikir Aiden Enzo sangat jahat, cepat panggil polisi. Mungkin, dia bisa menyelamatkan nyawanya. Lydia juga sangat panik dan takut, jika sesuatu benar-benar terjadi pada Aiden Enzo, dia pasti tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Pergi atau tidak pergi, laporkan ke polisi. Tepat ketika Lydia ragu-ragu, bar sudah dalam kekacauan. Lebih dari selusin preman Jackson Ray mengepung Aiden Enzo dengan ekspresi sengit. Sialan dia, meledak. Sekelompok orang melompat. Adegannya besar. Namun, ada adegan yang lebih besar. Tiba-tiba, beberapa ledakan keras di bar. Di lorong kiri dan kanan pintu, 7 atau 8 orang tiba-tiba terbang keluar. Semua dari Jackson Ray. Kemudian, terlihat sekelompok preman berjas hitam bergegas ke lobi bar. Pemimpin adalah Zeran Grus yang kekar dan sombong. Satu orang saja memblokir selusin hooligan dengan tongkat. Mereka semua adalah orang-orang yang telah diatur oleh Jackson Ray untuk menjaga pintu. Namun, dalam sekejap, dikalahkan oleh Zeran Grus sendirian. Mendengar gerakan itu, Jackson Ray tampak marah, mengangkat alisnya dan memelototinya, dan melihat Tergio Ziso berjalan perlahan di belakang kerumunan, dengan senyum yang membuatnya jijik. Tergio Ziso, apa yang ingin kamu lakukan? Ini adalah tempatku. Apa yang kamu bawa begitu banyak orang untuk dilakukan? Jackson Ray sangat marah, tetapi dia tidak berharap Tergio Ziso membawa orang untuk menghancurkan tempatnya. Keduanya telah bertarung secara terbuka dan diam-diam selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah seperti hari ini. Apa yang ingin dilakukan Tergio Ziso? Ingin memiliki pertarungan berdarah seperti 5 tahun lalu. Apakah dia melupakan perjanjian saat itu? Namun, Tergio Ziso berjalan cepat ke Aiden Enzo, membungkuk, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan hormat, Tuan Enzo, totalnya ada 40 orang, semuanya adalah elit di bawah komando saya. Selain itu, saya telah meminta saudara-saudara saya untuk mengepung tempat dan perusahaan Jackson Ray, termasuk klub olahraga Taekwon dari masyarakat Tianjiu. Selama Anda mengatakan sepatah kata pun, pasukan Jackson Ray akan dicabut dari kota Sanjiang hari ini. Petik 2. Tergio Ziso tidak menunda, dan langsung menyatakan permainan dan rencananya sendiri. Dia sudah menunggu hari ini selama bertahun-tahun. Namun, setelah mendengar ini, Jackson Ray tertawa beberapa kali dan berkata, Tergio Ziso, apakah kamu benar-benar bingung? Apakah kamu ingin mengandalkan dia untuk mengacaukanku? Jackson Ray mendengar kata-kata Tergio Ziso pada awalnya, dan juga panik. Namun, dia segera menganggapnya konyol. Tempat, perusahaan, bisnis Jackson Ray bertambah. Puluhan dari mereka, bisakah itu dihapus sesuka hati? Bahkan jika Anda memiliki kekuatan untuk menyingkirkannya, tidak mungkin untuk menghilangkannya dalam satu kalimat, bukan? Selain itu, Jackson Ray bukan tanpa punggungnya. Tergio Ziso berbalik, memandang Jackson Ray dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan dingin, Jackson Ray. Di masa lalu, kita bertarung secara terbuka dan diam-diam, dan itu hanya gesekan skala kecil. Tapi hari ini, Anda tidak boleh memprovokasi Tuan Enzo. Dia berkata untuk membasmimu, aku, Tergio Ziso, secara alami akan habis-habisan. Oke, aku tidak menyangka Tergio Ziso, pria paling kuat di kota Sanjiang, akan mendengarkan seorang pria muda. Saya khawatir Anda tidak akan berhasil. Jackson Ray berkata dengan marah, lalu dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor, bawakan saya orang ke Starlight Bar, semakin banyak semakin baik, sekarang juga. Ayo berperang. Terdengar suara dari ujung telepon yang lain, oke Tuan Jackson, aku akan segera membawa seseorang. Siapa kamu? Siapa apa kalian mendobrak masuk? Jangan bergerak, kami adalah polisi bersama penegak hukum, kalian semua telah ditangkap. Jongkok, Jackson Ray kaget dan terlihat bingung.
Ada suara pertempuran dan tembakan di telepon. Pada saat yang sama, suara yang agak agung datang dari ujung telepon yang lain. Jackson Ray, saya Michael Kloss, kami sudah menunggu lama, saya yakin kami akan segera bertemu. Michael Kloss, Kapten Brigade Penegakan Hukum, saya telah lama mengawasi Jackson Ray, dan tidak ada bukti langsung. Tapi baru 10 menit yang lalu, dia menerima surat anonim yang penuh dengan bukti tentang kejahatan Jackson Ray. Bukti kuat. Oleh karena itu, ia segera memobilisasi puluhan anggota tim dan penjaga perbatasan, lebih dari 200 orang, bersenjatakan peluru tajam, dan mengepung klub Taekwon masyarakat Tianjiu. Ambil dalam satu gerakan. Mendengar ini, Jackson Ray panik. Tetapi bagaimanapun juga, dia telah mengalami angin kencang dan ombak, dan segera memutar nomor lain yang tidak sering dia hubungi. Hei, Tuan Zaren, sesuatu terjadi di sini, Anda harus datang dan membantu saya. Ini adalah pendukung Jackson Ray. Orang yang sangat kuat, karakter tabu. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Giova Zaren, dari keluarga Zaren. Tuan Zaren, jelas karakter yang sangat misterius. Kekuatan dan energi di baliknya tidak terbayangkan. Bahkan Jackson Ray, sampai hari ini, dia masih tidak tahu seberapa kuat energi di balik Tuan Muda Zaren ini. Dapatkah itu digambarkan sebagai sesuatu yang tak terduga? Hanya trik yang Tuan Muda Zaren sesekali ungkapkan sebelumnya sudah cukup untuk membuat Jackson Ray mengikutinya. Bintang lini pertama, kekuatan yang dicari oleh banyak orang, adalah kehadiran yang sangat terampil dalam lingkaran, dan juga VIP dari direktur hebat dan pengusaha terkenal yang tak terhitung jumlahnya. Orang seperti itu, ketika saya pertama kali melihat Giova Zaren, dia juga berhati-hati untuk menemani wajah tersenyum. Dikatakan bahwa Giova Zaren berselingkuh dengan banyak bintang wanita di lingkaran, dan banyak aturan dan skandal yang tak terucapkan telah terungkap. Di internet, ada banyak keributan. Akibatnya, Tuan Zaren hanya berkata, siapapun yang membuat masalah lagi aku akan membunuhnya. Semua materi hitam tentang Tuan Zaren menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul. Itu karena Tuan Zaren marah. Tidak ada yang berani membuat Tuan Zaren marah. Tuan Zaren adalah keluarga senior di ibu kota, dengan siswa dari semua lapisan masyarakat di negara ini, dan bahkan tokoh besar di bidang khusus. Semua memiliki hubungan dekat dengan keluarga Zaren. Dan Tuan Giova, anak bungsu dari generasi ketiga keluarga Zaren, juga merupakan cucu bungsu yang paling dicintai Tuan Zaren. Dalam kata-kata mantan dinasti Qing, itu adalah para pangeran dan bangsawan. Oleh karena itu, di mata Jackson Ray, selama Giova Zaren membantu dirinya, jangan katakan apapun tentang Tergio Ziso atau Fergie Queen, itu tidak cukup untuk dilihat. Kekayaan keluarga Zaren benar-benar tak terduga. Properti pribadi Giova Zaren sendiri memiliki puluhan miliar. Bisakah Anda bayangkan, apa yang membuatmu sangat panik? Di ujung telepon yang lain, suara yang sedikit magnetis dan sembrono membawa rasa misteri. Tampaknya ada tawa seorang wanita, dan suara dech yang berat. Jackson Ray melirik Tergio Ziso dan Aiden Enzo dengan dingin, dan berkata, Giova Zaren. Tergio Ziso menyerang, dan ada seorang pria yang tidak tahu identitasnya. Tergio Ziso sangat menghormatinya, dia ingin menghancurkanku. Kecuali, beberapa menit yang lalu, tempat saya sudah terkendali. Tuan Zaren, Anda bisa datang dan membantu saya. Seorang pria yang dihormati Tergio Ziso, ini menarik, Anda memberinya telepon. Zaren tersenyum acuh tak acuh jalan. Pada saat ini, Jackson Ray menyerahkan telepon ke Aiden Enzo dengan wajah provokatif, seolah-olah dia telah meminum pil penjamin. Tuan Muda Enzo, Tuan Zaren mencarimu. Ekspresinya arogan dan sikapnya arogan. Jackson Ray sekarang merasa bahwa dia sangat arogan. Dengan dukungan Tuan Muda Zaren, Tergio Ziso, Tuan Queen, itu semua sampah. Itu benar, Jackson Ray melayang. Dia memiliki idenya sendiri karena Tuan Muda Zaren akan mengambil tindakan, mengapa tidak memanfaatkan hari ini dan memakan pasukan Tergio Ziso dalam satu gigitan. Aiden Enzo mengambil telepon dengan acuh tak acuh, dan ada tawa dari ujung telepon yang lain, dengarkan Jackson Ray, kamu membawa Tergio Ziso dan ingin memakannya. Suara itu terdengar sangat memberontak, seolah itu bukan pertanyaan, tapi sebuah ironi yang sangat menyinggung. Seluruh bar terdiam saat ini. Suasana tidak berani keluar, karena Jackson Ray dan Tergio Ziso saling berhadapan. Aiden Enzo mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang, Giova Zaren. Ada keheningan di ujung telepon yang lain, dan kemudian dia tiba-tiba mencibir, oke.
Saya tidak berharap Anda mengenal saya. Siapa kamu? Petik 2. Sombong dan kasar. Aiden Enzo tersenyum jahat di sudut mulutnya, dan berkata dengan ringan, Aiden Enzo. Tampar. Hampir seketika, telepon ditutup. Sangat menentukan. Begitu tegas sehingga Aiden Enzo tercengang. Orang ini, begitu takut pada dirinya. Sudah lama sekali, apakah dia masih ingat apa yang terjadi saat itu? Pada saat yang sama, pesta kolam renang luar ruangan diadakan di villa pribadi. Lihat sekeliling, semua adalah dewi yang seksi. Pada saat ini, seorang pria tampan yang dikelilingi oleh 7 atau 8 wanita cantik berbikini, mengenakan celana bunga dan kacamata hitam, dengan wajah tegas, tampak sangat ketakutan saat ini. Jiwa Giova Zaren ketakutan sekarang. Aiden Enzo, terburu-buru, bagaimana dia bisa berada di tempat Jackson Ray? Untuk mengonfirmasi, Giova Zaren memutar nomor itu lagi. Segera, panggilan itu terhubung, dan itu adalah suara yang akrab setelah lama tidak ada, ingat aku. Sialan, Giova Zaren berteriak dalam hatinya saat itu. Ini benar-benar dia. Dikatakan bahwa Giova Zaren mendominasi dan sombong. Dikatakan bahwa ketika Tuan Zaren menginjakkan kakinya, seluruh ibu kota akan terguncang. Giova Zaren telah tumbuh begitu besar, dan dia tidak pernah takut pada siapapun, tipikal playboy. Tapi maaf, dalam lebih dari 20 tahun kehidupan Giova Zaren, hanya ada satu orang yang membuatnya takut. Ini pria itu, pria yang menjadi mimpi buruknya. Aiden Enzo. Nama yang sangat sederhana membuat Giova Zaren gemetar ketakutan saat ini. Arogan, mendominasi. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menandingi pria itu. Aiden Enzo. Giova Zaren samar-samar ingat bahwa hari itu tahun itu, pria itu datang ke ibu kota, dan itu adalah tim khusus yang membuka jalan. Namun, itu benar, hanya karena Aiden Enzo yang asli. Dengan lambaian tangannya, dia berkata bahwa dia akan mengirim satu set peralatan strategis canggih asing ke tim. Segera, petugas itu bahkan menginjak pintu hotel tempat Aiden Enzo tinggal. Dan Giova Zaren masih muda saat itu. Mengandalkan kekayaan dan kekuatan keluarganya, dia menyinggung Aiden Enzo. Hasil dari itu, Zaren tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dan membawa Giova Zaren ke pintu secara pribadi untuk mengaku bersalah. Dia juga mematahkan salah satu kaki Giova Zaren. Hanya karena kata-kata Aiden Enzo pada waktu itu, keluarga Zaren mungkin tidak perlu ada, jadi Tuan Zaren secara pribadi meminta seluruh keluarga untuk meminta maaf. Hal ini menyebabkan gempa berkekuatan 8 di ibu kota pada waktu itu. Keluarga Zaren, tempat ratusan orang, semuanya berbaris satu persatu di luar hotel sementara tempat Aiden Enzo menginap, berlutut. Ya, keluarga Zaren yang perkasa, pangeran dan keluarga bangsawan itu, yang dipimpin oleh Tuan Zaren, semuanya berlutut di luar pintu hotel, memohon pengampunan Aiden Enzo. Apa yang mengejutkan, apa yang berlebihan, tentu. Kemudian laporan tentang insiden ini ditekan. Siapa yang berani melapor? Hanya satu keluarga Zaren sudah cukup bagi media dan reporter untuk minum sepanci. Giova Zaren panik, takut, dan takut dari lubuk hatinya. Sebelum dia bisa berpakaian, dia mengambil ponselnya dan buru-buru berteriak kepada pengurus rumah tangga, cepat, pesan tiket untuk saya, tiket hari ini, kembali ke Beijing. Segera, saya tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Giova Zaren memikirkannya sekarang yang pertama adalah lari. Jackson Ray memprovokasi Aiden Enzo, itu hanya mencari kematian. Tidak, ini lebih buruk dari kematian. Namun, tepat pada saat ini, telepon itu berdering lagi. Apakah Giova Zaren tidak berani menerimanya? Tidak berani. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tersenyum dan menjawab telepon dengan keringat dingin di dahinya. Halo, Tuan Enzo, apakah Anda kembali? Di ujung telepon yang lain, Aiden Enzo menjawab dengan tenang, tidak. Namun, Jackson Ray telah memprovokasi. Apa yang harus saya lakukan? Lakukan dia. Kamu harus melakukannya. Jackson Ray idiot. Bodoh. Tuan Muda Enzo, kamu harus membunuhnya. Matikan dia. Jangan buat tanganmu kotor, aku akan membantumu, Giova Zaren. Di atas meja kopi, omelan marah Giova Zaren datang dari ponselnya. Aiden Enzo, di sisi lain, duduk di sofa dengan acuh tak acuh. Adapun Jackson Ray, dia sudah kedinginan ketika mendengar omelan yang dimainkan melalui handsfree. Pendukungnya, Tuan Muda Zaren yang Maha Kuasa. Apakah Anda menjual diri Anda? Ini bukan yang paling menakutkan, yang menakutkan adalah Giova Zaren,
yang tidak terduga seperti jurang, sebenarnya takut pada Aiden Enzo. Selesai. Jackson Ray hanya merasa kepalanya pusing, dan napasnya menjadi pendek. Tiba-tiba, dia jatuh lemas ke tanah, seluruh tubuhnya tampak terengah-engah. Telepon ditutup. Seluruh bar itu sunyi senyap. Bawahan Jackson Ray semuanya diam pada saat ini. Tidakkah kamu melihat bahwa 9 tuan semuanya mati? Di mana mereka berani berdiri, mereka semua meninggalkan rekan-rekan mereka dan ditekan ke tanah oleh orang-orang Tergio. Ziso, pada saat yang sama, mengikuti perintah Aiden Enzo, Tergio Ziso juga memberi perintah. Dalam sekejap, lusinan tempat Jackson Ray, besar dan kecil, di kota Sanjiang semuanya ditangkap oleh orang-orang Tergio Ziso. Adegan itu panas, sebanding dengan rush muda dan berbahaya Hong Kong. Kali ini, Tergio Ziso menyapu lapangan dan bersatu dengan hukum penuntutan umum, dan hampir seketika, dia mencabut pasukan Jackson Ray. Semuanya sudah berakhir. Aiden Enzo berdiri dengan acuh tak acuh dan melewati Jackson Ray yang dekaden tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jadi pergilah. Tergio Ziso membawa saudara-saudara dan mengikuti Aiden Enzo. Setelah itu, Javier Diego dan sekretaris wanita juga meninggalkan bar. Di luar bar, Aiden Enzo keluar lebih dulu, dan Tergio Ziso langsung berlari ke depan. Buka pintu Jaguar untuk Aiden Enzo. Javier Diego di sana mengangguk dan mengatakan sesuatu kepada Aiden Enzo dengan sikap yang sangat hormat. Tuan Enzo, silakan masuk ke mobil dan saya akan mengantar Anda kembali. Tergio Ziso membungkuk dan berkata dengan hormat. Lusinan tangan besar dengan setelan hitam di tubuhnya, semuanya berdiri dengan khusyuk di samping selusin mobil pada saat ini, menunggu Aiden Enzo masuk ke dalam mobil. Dan adegan ini ditonton oleh Lydia dan yang lainnya yang bersembunyi di sudut dari awal hingga akhir. Lydia, apakah itu sepupu iparmu? Seorang pacar tergagap. Sudah berakhir, sepupu iparmu bukan orang yang tidak berguna, akankah dia membalas dendam pada kita? Betapa mengejutkan adegan ini. Itu adalah bos bawah tanah kota Sanjiang, dan yang lainnya adalah sekretaris orang terkaya Tuan Queen. Sebenarnya, mereka semua menghormati Aiden Enzo dan jelas sangat menghormatinya. Bukankah dia brengsek? Mengapa demikian? Hati Lydia bingung, dan pada saat yang sama, dia menelan dengan gugup. Kakak ipar sepupunya yang tidak berguna, bahkan Tergio Ziso harus tunduk padanya. Sebelumnya, dia sebenarnya telah mempermalukannya dengan berbagai cara. Mungkinkah hal BMW terakhir itu benar? Ini hanya mimpi. Melihat Aiden Enzo masuk ke mobil dan pergi, Lydia dan yang lainnya menghela nafas lega, tetapi masing-masing lebih bingung daripada yang lain. Terutama Lydia, memegang ponselnya saat ini, menonton adegan yang baru saja dia rekam, dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Apakah Anda salah memahami sesuatu? Dia meminta sertifikat. Setelah memikirkannya, Vivian Low mengirim video itu ke WeChat sepupunya Vivian Low, dan kemudian mengirim pesan suara dengan suara panik, "Sepupu, apakah kamu sudah menonton videonya? Apakah kamu tahu apa yang dilakukan sepupu iparku?" Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Vivian Low berada di rumah sakit dan meminta orang-orang di mana-mana untuk melihat apakah ada yang mengenal dokter terkenal atau dapat meminjam uang. Tapi sayang, persahabatan teman sekelas macam apa, pada saat ini, yang tampaknya lemah. Persaudaraan macam apa, pada saat ini, yang tampaknya rapuh, karena mereka takut. Mereka semua tahu, Vivian Low memiliki suami yang tidak berguna. Keluarga seperti itu, Anda telah membantu, bagaimana Anda bisa menggantinya? Tepat ketika Vivian Low merasa sedih, suara notifikasi datang dari WeChat. Itu milik sepupuku Lydia. Klik untuk membuka video dan suara. Sebelum menonton videonya segera, dia menyalakan suaranya terlebih dahulu. Itu adalah suara Lydia yang sedikit panik, "Sepupu. Apakah kamu sudah menonton videonya? Apakah kamu tahu apa yang dilakukan sepupu iparku?" Vivian Low tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Lydia, jadi dia mengklik videonya. Gambarnya jelas, itu Aiden Enzo. Mobil mewah Jaguar, lusinan pria besar berjas hitam. Pria berjas putih itu memperlakukan Aiden Enzo dengan sangat hormat. Semakin dia melihat, semakin Vivian Low merasa sangat terkejut dan terkejut. Apakah ini suamiku, Aiden Enzo, yang dimarahi sepanjang hari? Seorang pengecut yang tidak berani mengeluh. Siapa orang-orang itu, dan mengapa mereka memperlakukan Aiden Enzo seperti orang besar yang disegani? Pada saat ini, Vivian Low tiba-tiba merasa bahwa Aiden Enzo sangat aneh. Setelah beberapa saat panik, Vivian Low segera memanggil Lydia.
Dia buru-buru bertanya, di mana Anda merekamnya? Apa arti video ini? Setelah menerima telepon dari sepupunya, Lydia bertanya balik, "Sepupu, apakah kamu tidak tahu apa yang dilakukan Aiden Enzo? Apa yang kamu lakukan? Siapa orang-orang itu? Apakah saudara iparmu menyebabkan masalah? Aku akan segera pergi." Vivian Low bingung, dia berpikir bahwa Aiden Enzo menyebabkan masalah dan dikendalikan oleh orang lain. Jika tidak, bagaimana menjelaskan video ini? Vivian Low tidak berani memikirkan aspek lain, karena menurutnya itu tidak mungkin. "Aku tidak tahu, sepupu, sepertinya segalanya telah berubah." Lydia berkata dengan ragu-ragu. Dia juga tidak begitu mengerti. Mengapa sampah yang tidak berguna tiba-tiba menjadi terhormat? Apalagi dia pria besar seperti Tergio Ziso. Semuanya terlalu sulit untuk dijelaskan. Vivian Low sangat tidak sabar dan bertanya tentang situasi Lydia. Tentu saja, Lydia menyembunyikan banyak hal. Lagi pula, dia berutang 100.000 yuan. Jika orang tuanya tahu tentang hal semacam ini, dia pasti akan kehilangan kulitnya. Setelah menutup telepon, Vivian Low buru-buru memanggil Aiden Enzo. Seluruh orang tampak sangat bingung, alisnya berkerut, dan wajahnya tegang. Nada dering yang familiar, tapi tidak ada yang mengangkat. "Mainkan sekali lagi." Tetap tidak ada yang mengangkat. Vivian Low benar-benar panik, dan jantungnya tiba-tiba berkedut. Pada saat ini, dia sendiri tidak menyadari bahwa dia sangat gugup. "Vivian, ada apa?" Saya membuat 5 atau 6 panggilan telepon. Di ujung lain, ada suara Aiden Enzo yang sedikit malas. Ketika Vivian Low mendengar suara yang dikenalnya ini, batu besar di hatinya jatuh. Dia menghela nafas lega dan berkata, "Di mana kamu?" Aiden Enzo juga mendengar nada khawatir Vivian Low dan berkata sambil tersenyum, "Ada apa Vivian, apa yang membuatmu begitu gugup?" "Aku bertanya di mana kamu barusan." Vivian Low berkata dengan dingin. Aiden Enzo berbohong dan berkata, "Saya mengantarkan makanan." Begitu Vivian Low mendengar Aiden Enzo berbohong, wajahnya menjadi dingin dan dia berkata, "Datanglah ke rumah sakit, saya punya sesuatu untuk Anda." "Aiden Enzo, Anda telah belajar berbohong kepada saya sekarang." Pengiriman makanan di Jaguar, lusinan orang lain membuka jalan. Vivian Low sangat tidak senang dan langsung menutup telepon. Setelah itu, dia berbaring di ranjang rumah sakit dengan marah, dan dia sudah menemukan 10.000 alasan di benaknya untuk bertengkar dengan Aiden Enzo untuk sementara waktu. Sambil memegang ponsel, dia menonton video itu berulang-ulang. Vivian Low sangat bingung, sepertinya Aiden Enzo tidak menyebabkan masalah dan dikendalikan oleh orang lain. Tampaknya pihak lain dengan hormat mengundang Aiden Enzo untuk naik mobil. Karena Tergio Ziso berada di belakang, Vivian Low tidak mengenalinya. Lydia tidak mengatakan apa-apa. "Mengapa Anda tidak mengatakannya?" Di Starlight Bar pada saat ini, Lydia dan yang lainnya pergi dengan panik. Tapi sebelum mereka mengambil beberapa langkah, sesosok menghalangi jalan mereka. Kakak ipar Enzo. Lydia mendongak dan melihat seseorang berdiri di depannya. Itu adalah Aiden Enzo. Karena itu, dia terlalu takut untuk berkata-kata. Sahabatnya dan Kenzo Luis juga berkumpul bersama dengan panik, dan mereka tidak memiliki keberanian untuk menatap Aiden Enzo. Sepotong kotoran yang tidak berguna. Pada saat ini, dia mengubah tubuhnya dan menjadi orang yang harus dihormati oleh Tergio Ziso. Mereka secara alami sangat ketakutan. Bukankah itu untuk membalas dendam pada mereka? Namun Aiden Enzo mengerutkan kening dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Apakah kamu melihatnya?" Lydia sangat gugup sehingga dia tergagap untuk waktu yang lama, menggelengkan kepalanya dengan putus asa. "Tidak, saya tidak melihat apa-apa." "Aiden Enzo, apa yang kau lakukan?" Aiden Enzo tersenyum, mengulurkan tangan dan mengambil telepon di tangan Lydia, melihat video yang dikirim, mengerutkan kening, dan berkata, "Apa lagi yang kamu katakan kepada sepupumu?" Aiden Enzo merasa sedikit kesal sekarang. Apakah Vivian Low tahu identitasnya? Belum. Lydia bingung dan menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. "Saya tidak mengatakan apa-apa." Aiden Enzo menghapus video di teleponnya dan mengembalikan telepon ke Lydia dan berkata, "Saya masih sepupu ipar Anda, jangan khawatir, mereka adalah teman yang saya temui belum lama ini. Kecuali Anda tahu ini, Anda tidak bisa memberitahu orang lain, termasuk sepupu Anda, tahukah Anda?" "Kalian mengerti." Nada suaranya datar, tidak mengancam. Namun, itu memberi banyak tekanan pada Lydia dan yang lainnya. Lydia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, Aiden Enzo akan berada di bawah tekanan yang begitu besar. Yah, begitu. Beberapa orang mengangguk putus asa.
Lydia, aku membayarnya untukmu, jangan main-main dengan orang-orang omong kosong itu di masa depan, kau dengar. Aiden Enzo mengerutkan kening. Ini memiliki arti senior mengajar junior. Jika ini dilakukan sebelumnya, Lydia pasti akan menamparkan atau menendang ketika dia naik, dan kemudian menunjuk hidung Aiden Enzo dan memarahinya dengan berbagai cara. Tapi sekarang berbeda, dia tidak berani, menganggukkan kepalanya, aku dengar. Tidak sampai Aiden Enzo mengendarai mobil baterai lama, Vivian Low dan saraf tegang lainnya menjadi rileks. Punggungnya basah kuyup, kaki lurus dan ramping juga sedikit gemetar tak terkendali. Lydia, sepupu iparmu, sangat menakutkan sekarang. Petik 2. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Seseorang tidak memiliki ekspresi sama sekali. Aku hampir panik karena ngeri sekarang. Lebih baik tetap berhubungan. Beberapa orang mengucapkan beberapa patah kata. Meskipun Aiden Enzo pergi, kegugupan mereka tidak mereda. Lydia juga takut dan penasaran. Apakah sepupu saya benar-benar hebat? Lydia yang sombong segera memikirkan pertanyaan setelah emosinya tenang. Karena tidak ada orang lain yang tahu identitas Aiden Enzo, hanya dia yang tahu, bisakah dia menggunakan ini untuk memeras Aiden Enzo? Mungkinkah sepupu ipar adalah generasi kedua kaya yang tak terlihat, atau bos? Apakah Anda di sini untuk mengalami hidup? Mungkin, sangat mungkin, karena sejauh ini, keluarga Low tidak mengetahui masa lalu Aiden Enzo. Bahkan ketika dia menikah dengan Vivian Low, orang tuanya tidak pernah datang. Memikirkan hal ini, ekspresi panik di wajah Lydia segera menghilang. Sebaliknya, dia menjadi sangat licik, dengan seringai di sudut mulutnya. Aiden Enzo, kamu memiliki rahasia pada gadis ini. Aku akan membiarkan kamu menjadi sombong hari ini, Ham. Lydia mendengus dingin, matanya tajam dan licik. Kembali ke rumah sakit, Aiden Enzo melihat Vivian Low yang cemberut. Dengan senyum malu-malu, Aiden Enzo berkata dengan malu, ada apa, Vivian, mengapa kamu memanggilku terburu-buru? Vivian Low sudah duduk, menatap Aiden Enzo dengan wajah dingin, dan berkata, kamu belajar berbohong padaku sekarang. Tanpa menunggu penjelasan Aiden Enzo, Vivian Low menyerahkan video ponsel itu kepada Aiden Enzo, dan bertanya dengan penuh tanya, apakah ini pesan antar makanan? Tidak, Aiden Enzo menggaruk kepalanya dengan malu. Mengapa kamu bergaul dengan orang-orang ini? Wajah Vivian Low menjadi semakin dingin. Jika Aiden Enzo tidak bisa mengatakan alasannya, dia pasti akan memberinya pelajaran. Bisakah saya mengatakan bahwa saya tidak mengenal mereka? Aiden Enzo berkata dengan tenang. Kamu tidak tahu dan kamu akan masuk ke mobil. Vivian Low marah. Aiden Enzo berpikir sejenak, lalu menarik kursi dan duduk, dan berkata dengan sangat tenang, saya menemukan pemuda yang menikam Anda terakhir kali. Keluarganya cukup kaya, saya pergi untuk berbicara dengan mereka tentang kompensasi. Menemukannya, Vivian Low bertanya-tanya, meskipun ada beberapa keraguan di hatinya, dedikasi Aiden Enzo masih menggerakkannya. Apa yang mereka katakan? Vivian Low bertanya, kompensasi? Aku harus bicara lagi akhir-akhir ini, kata Aiden Enzo. Di bangsal, suasananya penuh dengan tenggelam. Bagaimana pendapatmu tentang operasi ceril? Vivian Low tiba-tiba bertanya, suaranya lembut, seolah meminta nasihat. Saya sudah menghubungi dokter yang terkenal. Jika semuanya diatur, sesuai rencana, ceril bisa dirawat di rumah sakit besok untuk pemulihan. Aiden Enzo membungkuk. Dokter apa? Siapa namanya? Aku akan meminta Gabriel Ruiz untuk memeriksanya. Vivian Low bertanya tiba-tiba. Aiden Enzo berpikir sejenak, mengangkat alisnya sedikit, dan berkata, sebenarnya, dokter yang saya cari adalah. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Sebenarnya, dokter yang saya cari adalah Profesor Hernantier. Aiden Enzo memutuskan untuk berbicara. Begitu Vivian Low mendengar ini, telepon yang akan dia cari tiba-tiba berhenti dan menatap Aiden Enzo dengan tidak percaya. Dia menghubungi Profesor Hernantier. Setelah kejutan singkat, wajah Vivian Low menjadi sedikit halus, dan dia menatap Aiden Enzo dengan dingin dan berkata, Aiden Enzo, kali ini, bisakah kamu berhenti bercanda? Vivian Low secara alami tidak dapat berpikir bahwa Aiden Enzo itu jujur. Profesor Hernantier, seorang profesor medis, seorang dokter legendaris di Departemen Kardiologi. Bisakah Aiden Enzo menghubungi profesor medis yang memiliki reputasi baik di dalam dan luar negeri? Oleh karena itu, Vivian Low hanya menganggap Aiden Enzo hanya menghibur dirinya sendiri. Vivian, percayalah,
saya benar-benar menghubungi Profesor Hernantier, jelas Aiden Enzo. Tetapi tiba-tiba, seringai mengejek datang dari belakang. Aiden Enzo, kamu benar-benar bisa membual. Hanya kamu, bisakah kamu masih menghubungi Profesor Thier? Bahkan jika kamu ingin menghibur Vivian Low, kamu tidak perlu melakukan itu, kan? Gabriel Ruiz, yang pergi, telah kembali masuk dengan ekspresi mengejek. Kemudian, dia langsung mengabaikan Aiden Enzo. Duduk di sofa, dia berkata dengan arogan, Vivian, saya akan melakukan operasi ceril. Profesor Thier akan mengambil waktu untuk datang hari ini. Jika ada waktu, saya akan mengatur agar ceril dirawat di rumah sakit besok. Kamu berkata Gabriel Ruiz, apakah kamu bangga? Dia akhirnya memohon kepada Profesor Thier untuk meluangkan waktu untuk datang dan melihat, dan tentu saja dia ingin pamer di depan Vivian Low. Lihatlah sampah Aiden Enzo, benar-benar tidak tahu malu untuk menyombongkan diri di sini. Bisakah Profesor Hernantier dihubungi oleh bajingan seperti dia? Wajah Aiden Enzo sedikit tidak senang, dia telah bersabar dengan Gabriel Ruiz untuk waktu yang lama. Hanya saja demi persaudaraan dan kecintaannya pada putrinya, dia tidak pernah menyerangnya. Jika Anda benar-benar ingin membuat diri kesal, Aiden Enzo dapat membuat keluarga Gabriel Ruiz bangkrut dengan satu kata. Tetapi, dia tidak bisa melakukan itu. Namun, pelajaran kecil boleh saja. Setelah mendengar apa yang dikatakan Gabriel Ruiz, Vivian Low tampak terkejut, bergegas keluar dari ranjang rumah sakit, duduk di sofa, dan berkata dengan sangat bersyukur, Saudara Ruiz. Terima kasih banyak, saya tidak tahu harus berkata apa. Petik 2. Menangis dengan bahagia. Tekanan di hati Vivian Low tiba-tiba turun lebih dari setengahnya. Gabriel Ruiz melirik Aiden Enzo dengan bangga dan arogan, dan berkata dengan sinis, Aiden Enzo, saya baru saja mendengar Anda mengatakan bahwa Anda menghubungi Profesor Hernantier. Anda tidak akan benar-benar berpikir bahwa jika Profesor Thier membantu Anda di pagi hari, Anda dapat menemukannya. Apakah kamu sudah menemui dokter? Kenapa tidak? Aiden Enzo bertanya dengan tenang. Kalimat ini membuat Vivian Low memelototinya dengan marah dan berkata, Aiden Enzo, apa yang kamu lakukan? Karena kakak Ruiz telah membantu kita, jangan mempermalukan dirimu di sini, oke? Vivian Low berkata kepada Aiden Enzo agak tidak puas. Bukankah dia akan mengucapkan terima kasih? Oke, Aiden Enzo, karena kamu berkata begitu, mengapa aku tidak menelepon dan bertanya pada Profesor Thier? Wajah Gabriel Ruiz penuh dengan senyum berbahaya, dan matanya menari-nari dengan sarkasme. Mengatakan itu, Gabriel Ruiz mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon. Aiden Enzo tampak acuh tak acuh. Namun, Vivian Low cemas. Aiden Enzo tidak malu, tetapi dia juga malu, dan berkata dengan tergesa-gesa, Saudara Ruiz, berhenti berkelahi, Anda tahu apa karakter Aiden Enzo. Ngomong-ngomong, apakah saya perlu menemui Profesor Thier dan menyiapkan sesuatu untuknya? Ganti topik. Gabriel Ruiz menatap wajah Vivian Low, menyerah, dan melirik Aiden Enzo dengan jijik, provokasi di matanya sangat jelas. Dia berkata, tidak apa-apa, saya akan menghubungi Profesor Thier, saya benar-benar ingin berterima kasih padanya, saya akan membicarakannya setelah dia melihat situasi ceril, dan jangan terburu-buru. Melihat Gabriel Ruiz dan Vivian Low mengobrol, Aiden Enzo mengerutkan kening dan tidak menjelaskan apapun. Tidak lama kemudian, di bangsal, saya mendengar suara panik Geraldine Sol dari pintu. Vivian, bibi kedua Anda ada di sini untuk melihat Anda. Begitu dia memasuki pintu, Geraldine Sol mengangkat bahu dan terlihat sangat buruk. Seolah-olah seseorang berutang jutaan padanya. Tidak, Geraldine Sol memimpin bibi kedua Vivian Low masuk, dan ketika dia melihat Aiden Enzo ada di sana, dia segera mengarahkan jarinya ke Aiden Enzo, seolah-olah dia sengaja mencoba mencari kesalahan. Dia memarahi, kamu bajingan, mengapa kamu di sini lagi? Cepat, aku kesal ketika melihatmu. Petik 2. Aiden Enzo juga dihina saat diam. Di belakang Geraldine Sol, seorang wanita parubaya sekitar 40 atau 50 tahun, berpakaian modis, dengan tubuh yang sedikit gemuk, mengenakan tas LV merah, gelang giok, rantai emas. Begitu memasuki pintu, merasakan aura wanita itu, boros. Dia langsung menghancurkan Geraldine Sol, seorang wanita sipil biasa, beberapa kali. Ini adalah saudara perempuan kedua Geraldine Sol, bibi kedua Aiden Enzo dan Vivian Low. Anak kedua dari keluarga Geraldine Sol, Veronica Sol. Geraldine Sol tidak menyukai saudara perempuan keduanya, itu bukan masalah 1 atau 2 hari.
Ketika keduanya bertemu, mereka akan cemburu. Itu tidak lebih dari omong kosong kecil itu. Veronica memiliki seorang putri, menemukan menantu kaya, menjalankan perusahaan, dan memiliki koneksi dan status di masyarakat. Terlihat dari cara berpakaiannya dengan selera tinggi. Ingin memakai semua miliknya di tubuhnya dan membuat semua orang iri. Tidak, begitu Veronica memasuki pintu. Dia mencibir pada Aiden Enzo, dan berkata dengan marah, "Oh, bukankah ini menantu Aiden Enzo? Bagaimana sekarang? Saya mendengar bahwa Anda telah mengubah bisnis Anda untuk mengambil pengiriman makanan. Berapa banyak uang yang Anda hasilkan sebulan? Bagaimana dengan rumah kecil seluas 10 meter persegi? Kapan Anda akan mengubah ke yang lebih besar? Jika Anda ingin mengubahnya, beritahu kami anakku menjual rumah, dan kemudian biarkan dia memberimu diskon." Dia berkata, dan menyentuhnya. Ibu mertuaku sendiri. Dia sengaja memamerkan gelang giok di tangannya. "Oh, ananku adalah anak yang baik. Aku menyuruhnya untuk tidak membelinya, tetapi membelinya untukku. Gelang giok ini berharga 80.000 yuan. Petik 2. Veronica berkata pada dirinya sendiri, melihat wajah pucat adiknya Geraldine, dia menutupi wajahnya yang pucat dengan jijik dan tersenyum. "Oh, aku lupa, Geraldine, apakah Aiden Enzo pernah membelikanmu hadiah?" Sombong, bangga, dan mengejek. Begitu dia memasuki pintu, Veronica menunjukkan ekspresi jijik di mana-mana. Geraldine gemetar karena marah, memelototi Aiden Enzo dengan ganas, dan memarahi. "Saya telah menghabiskan 8 masa hidup dan dengan Anda menantu yang tidak berguna, saya telah lama kehilangan hormat saya kepada Anda." Aiden Enzo merasa tidak ada yang perlu dikatakan. Suasana menjadi canggung. Vivian Low sedikit tidak senang. Bibi kedua selalu memandang rendah keluarganya, dia hanya berpikir bahwa Aiden Enzo sangat tidak berguna dan tidak dapat dibandingkan dengan menantu kayanya. Jadi, tidak peduli apa, bibi kedua ini akan datang, mengatakan bahwa dia bertemu saudara perempuannya, tetapi dia sebenarnya di sini untuk pamer dan mengolok-oloknya. Kerabat seperti itu, Vivian Low tidak berdaya karena senioritas itu ada. "Bibi kedua, mengapa kamu di sini?" Vivian Low menyela kata-kata Veronica dan tersenyum. Veronica Sol mengendalikan penonton, tubuhnya penuh dengan momentum, dia duduk langsung di sana, dan berkata sambil tersenyum, "Aku mendengar bahwa kamu dirawat di rumah sakit, datang dan lihatlah." Melihat Vivian Low berbohong, datang ke sini untuk pamer. Melihatnya meletakkan tas LV di pangkuannya dan terus-menerus mengutak-atiknya. Berharap semua orang tahu bahwa dia membeli tas LV. Pada saat inilah Veronica memperhatikan Gabriel Ruiz, menunjuk dan bertanya kepada Geraldine Sol, "Geraldine, siapa ini?" Geraldine Sol tampaknya telah menemukan harapan untuk pamer sekaligus, buru-buru mendorong Aiden Enzo menjauh dengan marah, dan melotot padanya, lalu dia menarik Gabriel Ruiz. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata, "Ini Gabriel Ruiz. Kondisi keluarganya sangat baik. Dia menjalankan bisnis batu giok dan menghasilkan puluhan juta dolar setiap tahun. Dia adalah teman baik Vivian." Tapi melihat tampilan Geraldine, ekspresi bangga di wajah Veronica berubah dingin. Dua wanita tua telah bertarung secara terbuka dan diam-diam selama bertahun-tahun, siapa yang tidak tahu siapa. Ini mungkin menantu Geraldine Sol yang baik. Veronica segera tersenyum sopan, pemuda itu terlihat baik. Namun, dia memarahi Geraldine lagi di dalam hatinya, dan dia masih ingin mendapatkan menantu kaya. "Putrimu Vivian Low sudah menikah. Dia juga melahirkan seorang anak, siapa yang menginginkan wanita seperti itu. Tapi dia tidak bisa mengatakannya." Memikirkannya, dia juga melirik Aiden Enzo yang memegang alu di sebelahnya dengan jijik, dan matanya penuh ejekan. "Aiden Enzo ini sangat sia-sia. Saya takut istrinya akan mati." Geraldine Sol melihat bahwa wajah saudari kedua berubah menjadi buruk, dan dia langsung senang. Dia akhirnya berhasil mundur, jadi dia menarik Gabriel Ruiz dan berkata, "Mengapa kamu berdiri di sana?" Memanggil Gabriel. Gabriel Ruiz buru-buru tersenyum dan berkata, "Bibi kedua." Seperti kucing yang ekornya diinjak, Veronica berdiri dan berkata, "Tidak, tidak, jangan panggil aku bibi kedua. Kamu bukan keponakanku, jadi bagaimana bisa memanggil bibi?" Tiba-tiba, suasana di bangsal menjadi canggung. Kata-kata Veronica tidak diragukan lagi mengenai wajah Geraldine Sol, jenis suara letupan. "Geraldine, saya pikir Aiden Enzo adalah anak yang cukup baik. Dia bersedia menanggung kesulitan. Anda dapat mengalahkan dia dan memarahinya lebih sedikit di masa depan. Bagaimanapun, dia adalah keluarga," kata Veronica.
Jika Geraldine Sol benar-benar mendapat menantu kaya, kepada siapa dia akan pamer di masa depan? Karena itu, rencana Geraldine tidak boleh dibiarkan berhasil. Tiba-tiba, di bangsal menjadi memanas. Wajah Veronica memerah ketika dia melihat saudara perempuannya. Segera mengganti topik pembicaraan dan bertanya, "Ngomong-ngomong, dalam beberapa hari ulang tahun ayah kita yang ke-70, maukah kamu datang?" Haha, jika mereka kembali, mereka pasti akan diejek oleh seluruh keluarga. Memikirkannya, Veronica merasa lega. Aku tidak akan datang. Geraldine Sol terengah-engah. Tidak datang. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Geraldine, bahkan jika kamu marah dengan ayah, kamu tidak bisa tidak datang dan mengucapkan selamat ulang tahun pada ayah. Ayah merindukanmu baru-baru ini dan terus membicarakanmu. Veronica Sol mendengar saudara perempuannya berkata tidak, kembalilah dengan tergesa-gesa. Dia masih menunggu hari ketika Geraldine membawa keluarga Lo mereka dan mempermalukan diri mereka di depan keluarga. Namun, pada saat ini, suara samar sebelum waktunya datang dari samping. "Bibi kedua, kami akan datang, ibuku bercanda denganmu," kata Aiden Enzo tiba-tiba sambil tersenyum. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.